Faktanya yang dibantai Nazi itulah yang sekarang membantai seluruh umat manusia, bro. Ya, ini bahasa gue nih ya. Ini gue sih ya kalau ini gue yakin, gue tuh nggak terlalu takut gimana karena podcast gue bukan podcast gede, bro. Iya. Poin gue adalah kita harus jujur ngomong bahwa sekelompok orang ini ya sengaja gue Kristen. They run the world. Iya, gue Kristen, gue tahu Tuhan gue aja disalib sama mereka, bro. Ya, iya kan? Ini menarik nih. Iya karena yang tadi yang agama yang lu barusan sebutkan, gue gak mau masuk ke iya. agama yang lu sebutkan tadi. Suka membela ya? Itu banyak yang membela, tapi mereka nggak pelajarin sebenarnya itu seperti apa. Gue ini lulusan filsafat teologi, bro. Nah, itu. Jadi kalau dia berarti dia bisa ngomong tuh. Iya. Kalau gue udah pelajarin sejarah, gue juga tahu gitu. Iya, gue filsafat teologi. Jadi gue sangat jelas kalau hari ini di Israel Palestina gue suka baca kolom komen. Terus orang yang namanya Keliru itu. Kristen-Kristennya abis itu dia ngebela Israel. Keliru itu. Sorry itu sangat amat konyol karena di otak mereka. Tapi kan Israel itu ada di perjanjian lama dan segala. Aduh, sorry Pelajarin itu lagi. iya. Kalau lu baca sedikit aja sebenarnya justru alasan kalau di agama gue ya, alasan Tuhan gue lahir di agama itu, di bangsa itu adalah untuk membuktikan bahwa bangsa yang paling konyol, worthless, tegar tengkuk, penipu, bahkan dari namanya aja penipu, dia lahir dari situ dan itu bisa diselamatkan. Artinya semua orang layak diselamatkan. Yang gue tangkap itu. Nah, ya ini ini pendapat gue pribadi ya. Gue nggak mewakili agama apapun, tapi ini pendapat gue. Yang kebetulan gue adalah orang Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Covizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Menyadarkan lalat bahwa bunga lebih harum daripada sampah itu mungkin ungkapan yang paling tepat bagi orang-orang yang tidak mau berpikir dari kalangan Kristen tetangga sebelah. Kenapa begitu? Sudah kita berkali-kali bilang kepada mereka bahwa extra hell itu adalah musuh dunia, musuh semua orang. Karena kejahatan kedoliman mereka sudah merajalela, tapi mereka masih saja ngeyel. Mereka itu anak-anak pilihan Tuhan lah, mereka ini itulah. Yang jelas mereka tidak mau menggunakan akal logika mereka, sehingga mereka tetap mendukung extra hell. Tetapi kita akan selalu mengingatkan kepada Kristen-Kristen yang mereka masih mau pakai akal sehat. Dan Kristen, saya kasih tahu, di Palestina itu yang didolimi bukan hanya orang-orang Islam, tapi orang-orang Kristen juga, sama-sama kayak kalian. Dan di sana tempat kelahiran Yesus pun direndahkan oleh orang-orang extra hell, gak ada kemuliaannya sama sekali. Di sana situs-situs keagamaan kalian juga direndahkan, gereja-gereja diludahi oleh mereka. Kurang apa lagi gitu loh, kita menyadarkan kalian bahwa mereka itu musuh dunia. Mereka itu adalah orang-orang yang seharusnya tidak didukung. Kalian salah pihak kalau mendukung mereka gitu loh. Pakai akal logika kalian. Gampangnya gini, wong Tuhan kalian saja dibunuh sama mereka. Kok bisa kalian justru malah mendukung Tuhan mereka, malah mendukung mereka gitu. Terus kemudian ada orang-orang Kristen dengan dongoknya mengatakan, justru itu yang membuat mereka spesial. Tanpa mereka Yesus gak jadi Tuhan. Lah kan dongok. Gimana ceritanya coba? Bisa-bisanya gitu loh. Jadi ya memang sih secara logika terbalik. Ya gimana ya, memang mereka juga punya jasa. Tanpa mereka juga Yesus gak jadi disalib. Kalau Yesus gak jadi disalib, gak jadi Tuhan. Ya bener juga sih memang, tapi serba salah. Tapi ya kita harus pakai hati nurani juga, Deng. Kenapa? Karena Yesus sendiri sibuk berdakwah, sibuk menyerukan kepada Bani Israel, kepada orang-orang yang dongo-dongo itu, kaum extra hell itu, supaya mereka mengikuti perkataan Yesus. Tapi kan mereka justru menolak. Mereka yang justru merencanakan pembunuhan dan juga penyaliban Yesus. Mereka yang merencanakan. Atas bantuan pasukan Romawi, akhirnya Yesus disalibkan kan. Begitu. Dan itu semua adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh extra hell. Seharusnya kan mereka sadar, orang-orang Kristen ini sadar, Yesus diutus kepada extra hell, kepada Bani Israel itu untuk apa coba? Ya supaya meluruskan mereka. Di mana sebuah kejahatan menumpuk di situ, maka pasti ada banyak polisi yang dikirimkan ke situ. Ada banyak penegak hukum yang dikirimkan ke situ. Ada banyak penjaga-penjaga yang harus dikirimkan ke situ. Ya kenapa? Ya karena di situ banyak penjahat. Ya sama aja di masa lalu juga. Kenapa banyak nabi dikirimkan kepada Bani Israel? Ya karena mohon maaf penjahatnya banyak di sana gitu loh. Tapi ya memang kembali lagi, kalau mereka itu mau menggunakan akal sehat, mereka bisa melihat
bagaimana kejamnya dan bagaimana zalimnya orang-orang ekstrahel itu. Bukan hanya mendolimi orang Islam, tapi juga orang-orang yang semua ada di sana, semua agama yang hidup di sana semuanya didolimi. Tapi kembali lagi, karena mereka ini dongo, sehingga mereka nggak mau pakai akal pikiran yang sehat, yang dolim ini justru malah dibela mati-matian oleh mereka. Ya, begitulah orang-orang dongo. Dongo tidak akan mendukung kecuali sesama dongo. Wallahu a'lam bishawab.